Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Kita berjumpa kembali dalam program PKTV Talk. PKTV Talk selalu menemani Anda pada hari Senin dan hari Rabu dengan berbagai macam pembahasan. Saya ucapkan apa kabar? Saya sapa Anda yang berada di Samarinda, yang ada di Tenggarong, dan yang ada di Kutai Timur. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga hari ini Anda bersama keluarga selalu bahagia. Kita sudah mulai meninggalkan ya kalau bisa ya pandemi ya, sekarang jadi endemi lagi. Semoga selalu tetap harus menjaga kesehatan, karena dimanapun kita berada masih saja kita harus waspada terhadap penyebaran penyakit yang pernah kita lalui kemarin ya, yaitu corona. Dan pada PKTV Talk kali ini kita sengaja membahas sebuah tema yang sangat menarik ya, yang memang layak kami sajikan untuk Anda yang ada di rumah, terkait yang sebentar lagi kita akan sama-sama menjelang Idul Adha. Sekarang kita udah siap-siap, beberapa hari kita akan lebaran kurban ya. Dan kali ini kita mencoba akan membahas tentang mengenal PMK, yaitu penyakit kulit dan kuku. Sekaligus kita juga akan membahas penanganan daging pada saat Anda memotong. Tentunya ini harusnya sudah dari kemarin-kemarin kita coba bahas ya. Namun tidak ada salahnya kita bahas saat ini, masih beberapa hari lagi. Tentunya Anda yang membeli sapi atau Anda yang siap-siap kurban itu juga harus waspada terhadap penyebaran penyakit PMK ini. Kita tahu di beberapa daerah, khususnya di Jawa, sudah banyak sapi yang mati karena penyakit ini. Sampai ada cerita di suatu daerah ya di Jawa Timur, sampai ribuan harus dimusnahkan karena terjangkit penyakit kulit dan kuku. Nah, hari ini kita akan membahas itu. Kita telah mengundang dokter hewan Pak Riono. Pak Dokter, selamat datang di PKTV. Selamat datang. Terima kasih sudah hadir untuk berbagi dengan pemirsa PKTV. Beliau adalah Subkor Pelayanan Kesehatan Hewan di pemerintah Kota Bontang ya, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian. Iya. Ya. Di samping beliau juga ditemani oleh dokter hewan Saiful Islam. Selamat siang, Pak. Siang, terima kasih. Selamat datang di PKTV. Terima kasih. Beliau adalah Subkor Produksi Ternak, Sarana dan Prasarana Produksi. Alhamdulillah sudah hadir beliau di sini. Senang sekali kita bisa bincang-bincang nantinya dengan tema yang cukup menarik yang saat ini sedang mewabah di daerah-daerah ya lain. Apakah di Bontang atau di wilayah Kalimantan Timur mungkin pada umumnya juga mengalami hal yang sama, tapi semoga tidak ya. Bagaimana kita lebih jauh akan mengenal PMK dan nanti bagaimana terkait penanganan daging. Langsung saja mungkin Pak Riono dulu. Pak, mungkin bisa dijelaskan dari awal ya apa sebenarnya PMK itu dan bagaimana kondisi di kota kita sendiri. Silakan Pak. Terima kasih Mas Teguh, dan terima kasih pada PKTV telah mengundang kami. Ya, kesempatan kami untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat juga ini. Ya, kami ucapkan terima kasih. Untuk PMK ini sebenarnya sih penyakit mulut dan kuku yang disebabkan oleh virus. Penyebabnya ini virus nih. Nah, virus ya. Ini sebenarnya sudah ada dulunya sudah kita kena pada tahun 1887. Dulu pernah ada. Iya. Dan kita untuk membebaskan penyakit ini tuh 100 tahun. 1986, 1990 itu baru bebas. Artinya ini penyakit yang sangat luar biasa gitu loh. Iya, pada saat itu. Itu asal muasalnya ada impor dari Belanda. Untuk membebaskan itu cukup lama gitu. Nah, artinya karena penyakit ini sangat luar biasa menularnya, makanya sangat
yang ditakuti oleh dunia penyakit PMK ini, penyakit mulut dan kuku. Penyakit ini menyerang pada hewan yang berkuku belah, artinya berkuku dua, seperti sapi, kambing, domba, kuda enggak? Oh enggak. Kuda enggak. Kambing, domba. Iya, babi juga kena, gitu nah. Babi. Iya. Penyakit ini dengan tanda klinis lesi pada mulutnya, kayak sariawan kalau kita sariawan pada mulut, pada gusinya, terus pada lidahnya. Iya, kayak penyakit sariawan. Jadi ngiler terus. Iya, jadi sapinya keluar itu lendir air liur yang berlebihan gitu. Sama ada luka pada kukunya. Makanya dinyamakan penyakit mulut dan kuku. Mulut dan kuku. Iya. Kalau kukunya kenapa, Pak? Kelihatan hitam atau? Kukunya ada luka. Biasanya kalau luka kalau parah bisa sampai lepas itu kukunya itu, di sela-sela kukunya itu. Virus ya? Iya, penyebabnya virus. Nah itu menyebarnya seperti apa? Penyebarannya itu bisa kontak langsung dengan hewannya, bisa lewat medianya kita juga bisa. Misalnya nih, kita ke peternakan yang tertular, terus kita pindah, kita bisa menularkan. Bisa lewat udara, dengan radius 10 meter itu bisa kena dia. Makanya penyakit ini mungkin kalau dari sisi tingkat penyebarannya sangat cepat. Nah, ini kan sudah 21 provinsi yang tertular ini. 21 provinsi. Mulai dinyatakan ada penyakit ini 9 Mei ya, habis lebaran itu sampai hampir 2 bulan 21 provinsi sudah nyebar. Cepat ya. Iya. Penyakit ini sebenarnya angka kesakitannya itu 100% memang, tapi angka kematiannya itu rendah. 1-5% aja. Jadi bisa disembuhkan? Bisa disembunyikan. Ya, sekarang kalau penyebarannya tadi menggunakan beberapa media tadi ya. Iya. Manusia bisa tertular enggak? Manusia enggak. Penyakit ini bukan penyakit zoonosis. Tidak menular ke manusia. Iya, artinya pada hewan yang kita Iya. Dan hewan tertentu tadi ya, yang dengan kuku berbelah. Iya, sapi, kambing, domba, babi juga kena. Tidak mengena ke hewan lain yang mungkin sebagai karier iya. Karena media karier tadi kayak mungkin lalat, serangga itu bisa menularkan. Tapi menularkan ke mereka. Tanda klinis menularkan ke ternak yang lain yang kayak sapi yang lain gitu. Mungkin pada dirinya sebagai karier aja, artinya pembawa. Iya. Kalau tidak mengalami gejala klinis gitu. Kalau orang sekilas atau masa inkubasi dia sampai bisa sembuh 1-14 hari masa inkubasinya virus. 14 hari itu baru kelihatan sembuh atau mati atau? Dia mulai kena sakit, nampak ada sakit itu 1-14 hari. 1-14 hari itu baru kelihatan bahwa dia kena. Iya, masa inkubasi virusnya itu. Nah, saya coba ke Pak Saiful. Pak Saiful mungkin kan di lingkungan pemerintah Kota Bontang ya, mungkin sudah diantisipasi dan kira-kira juga mungkin bisa diinformasi ala Kalimantan Timur, apakah bisa dipantau itu ada terjangkit Pak enggak? Terima kasih. Untuk wilayah Kalimantan Timur kita masih dinyatakan bebas. Dan kita kan tidak memasukkan sapi dari daerah-daerah yang sudah tertular. Jadi dilarang untuk memasukkan sapi dari wilayah yang sudah tertular. Biasanya memang ada sapi yang masuk ya kalau apalagi menjelang Lebaran. Menjelang Lebaran Idul Adha ini biasanya kan dari Jawa, kemudian dari Sulawesi, dari NTB atau NTT. Tapi karena dengan adanya PMK ini kita tidak boleh masukkan sapi dari daerah tertular seperti di Jawa, NTB itu kita nggak boleh masukkan sapi dari sana. Jadi sapi yang ada sekarang adalah sapi hasil dari Bontang, dari Kaltim. Sulawesi boleh. Sulawesi boleh ya? Masih bebas. Tentunya ada pengawasan sama NTT masih bisa. Pengawasan melalui karantina. Ya. Jadi ada rekomendasi bahwa misalnya ada yang mau masukkan sapi dari Jawa, kita akan tolak rekomendasi itu. Jadi dia harus melalui
rekomendasi itu ya. Beberapa tahapan untuk bisa memasukkan. Jadi kalau misalnya sapi itu dari wilayah tertular seperti dari Jawa, itu kita menolak. Yang paling banyak yang kita takuti memang dari Jawa ya? Iya, dari Jawa. Kalau dulu kan banyak sapi yang didatangkan ya ke Kalimantan Timur. Sekarang karena ada PMK ini di stop ya, tidak ada dari mereka. Dari yang boleh masuk dari Sulawesi atau NTT. Yang masih. Kalau yang ke Bontang gimana? Sama juga? Sama. Karena untuk rekomendasi yang antar pulau atau provinsi itu kita kasih rekomendasi, nanti yang dari Kalimantan, dari provinsi Kalimantan, dari peternakan dan kesehatan hewan provinsi Kalimantan, dia yang mengeluarkan rekomendasi. Jadi kalau misalnya kita tolak, ya mereka tidak akan bisa mengeluarkan rekomendasi lagi dan tidak bisa datang sapinya. Rekomendasi itu berbiaya atau memang menjadi tugas dari pemerintah? Itu jadi tugas dari pemerintah dan kita tidak mengeluarkan biaya apa. Dan kira-kira atau berapa banyak sih sapi yang biasa di Bontang masuk itu dari luar? Kalau untuk khusus untuk kurban ini lebih dari 1.300. Lebih dari 1.300 ya? Iya, lebih. Dan saat ini insya Allah kondisinya aman semua Pak ya? Luar biasa. Saya kembali lagi ke Pak Riono. Pak Riono, terkait sapi yang tadi mungkin sudah masuk ke Bontang gitu ya, atau mungkin ke Kalimantan Timur, bagaimana masyarakat benar-benar yakin bahwa itu sudah bebas dari itu? Kira-kira mungkin punya untuk sampai hari ini sih optimis ya? Iya, untuk sampai hari ini ternak sudah masuk itu 1.560. Itu yang ke Bontang ya? Iya. Kebutuhan kita untuk tahun lalu sih 1.300-an yang tadi. Nah, ya artinya masih ada spare, masih banyak gitu. Nah, cuman memang kalau untuk kambing memang kami kurang stok karena kambing kan biasanya dari Jawa Timur ya. Tadi dijelasin Dokter Saiful bahwa dari Jawa Timur itu stop sama sekali, nggak ada rekomendasi untuk pemasukan itu gitu. Nah. Dan itu sejauh pengamatan Bapak ada gesekan nggak dengan para saudagar yang biasa datangkan itu? Awalnya sih ada ya? Awalnya ada, tapi karena kita kasih penjelasan, kita kasih, dan mereka juga rata-rata sudah tahu gitu loh. Kan berita atau dari media-media lain sudah tahu, jadi akhirnya mereka sadar juga paham. Tadinya pasti mereka tidak agak ini ya, mau mencari cara lah ya. Iya, mencari cara agar bisa lolos. Tapi akhir karena ada aturan itu sehingga ini ya. Iya, mereka akhirnya sadar juga. Nah, yang sekarang ada di Bontang sekitar sekian itu, di luar itu memang ada yang sudah di Bontang. Yang maksudnya yang peternak-peternak di Bontang itu memang sudah kondisi aman ya sebenarnya. Insya Allah aman. Kita ya? Kan ternak-ternak yang masuk itu Insya Allah sudah melalui pemeriksaan dari daerah asal itu sudah 14 hari di karantina di sana. Terus sampai di sini kami melakukan pengawasan selama sapi-sapi yang datang, kita lakukan pengawasan 14 hari. Dari mungkin dari kedatangan dari datang Sulawesi NTT. Itu masih boleh, tapi di karantina. Iya, di karantina, dari asal karantina sampai sini sudah masuk, cuman menjadi pengawasan kita, diawasin kita 14 hari. Di sananya di karantina. Iya. Sampai sini mereka diperiksa. Iya. Terus ini menjelang hari raya kami juga melakukan pemeriksaan 14 hari sebelum hari raya. Nanti pada saat hari raya juga kami melakukan pemeriksaan postmortem artinya. Sebelum hari raya ya. Untuk berapa kali jadi kira-kira? Iya, sebelum pemotongan kita sudah melakukan pemeriksaan postmortem. Jadi kita datang ke kandang-kandang, ke pedagang-pedagang hewan kurban, kita lakukan pemeriksaan sehat, kita kasih label sehat atau kita pakai stempel sehat. Kalau dulu nggak ada itu ya? Sejak dulu sudah kita lakukan. Karena itu memang tugas kami kesehatan daging juga. Nanti setelah pas Idul Kurban kita juga turun untuk pemeriksaan pas lagi motong, kita kadang-kadang ikut turun untuk ini ya. Ada timnya sendiri Pak ya? Ada Pak. Jadi buat ya. Jadi
berbagai tempat yang ini bisa disurvei atau dicek ya? Iya, kita sudah membentuk tim ke wilayah mana, ke daerah mana itu. Nanti kita sudah sesuai dengan masjid-masjid mana yang akan kita datangi, sudah ada timnya masing-masing. Ya, Pak Riano, penyakit mulut dan kuku ya, mulut dan kuku ini yang menimpa ternak itu pada ternak umur berapa? Semua umur ya? Iya. Kalau dia untuk umur yang misalnya nih dari pedet yang umur di bawah 6 bulan itu tingkat kematiannya tinggi, bisa sampai 100% gitu nah. Tapi kalau untuk yang dewasa itu 1-5% aja tingkat kematiannya. Kalau tapi tingkat kesakitannya itu 100%. Wow. Ya namanya sakit mulutnya mau makan gimana gitu nah. Nah, mereka yang nanti ya kalau sudah ini kan udah selesai kurban. Iya. Apakah masih terus aturan itu berlaku? Karena kan mungkin penyakitnya takut datang ke Bontang gitu. Ya, kami sendiri di Bontang sudah melakukan semua yang itu kewaspadaan, kesiapsiagaan. Kami juga melakukan ada posko kami. Posko yang dibuka dari kemarin sudah membuka posko di kilo 6 itu di Poskeswan. Oh, ada di layanan itu ya? Di sebelahnya ada kantor Poskeswan itu. Itu apa fungsinya apa? Ya untuk melakukan menerima laporan masyarakat dari masyarakat. Terus kalau ada yang meminta rekomendasi pemasukan kami melayani di situ. Karena untuk di situ melayani untuk daftar ya. Bisa, karena semuanya lewat online sih. Gitu nah. Cuman kalau online ya. Iya, bisa langsung datang ke kami, bisa melalui nomor HP yang kami share sudah gitu nah. Bisa melalui namanya? Online ya. Aplikasi kalau untuk. Itu aplikasi nasional atau hanya Bontang? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Iya. Jadi semua yang masuk itu para saudagar-saudagar yang biasa datangkan ini ya. Iya. Yang rata-rata. Ada nggak yang bersifat individu terus dia daftar ke ini Pak? Ada biasanya juga mereka via telepon ya? Buka online nanti kita bantu juga bisa. Tingkat kesadaran masyarakat atau peternak Bontang gimana terkait? Untuk saat ini mereka sudah mengerti. Ya? Jadi mereka setiap kali mau mendatangkan sapi ya mereka akan ngasih kabar ke kita, Pak minta rekomendasi, atau mereka yang sudah biasa untuk mendatangkan sapi biasanya mereka sudah mengerti di aplikasinya itu. Di websitenya sudah ada. Sudah bisa isi online ya. Pak, kira-kira masyarakat ini sekarang kan tentu khususnya yang ini ya, jamaah ya, yang membeli sapi melalui panitia gitu, agar mereka tidak ragu gitu. Apakah bisa meyakinkan gitu bahwa Bontang ini sekarang aman? Mungkin Pak. Kami sangat memberikan jaminan ya, artinya sampai hari ini juga kami sudah melakukan pemeriksaan tadi. Yang 1.500 itu insya Allah sudah aman, sudah kami cek semua satu-satu, sudah kita kasih kalau nggak label ada stempelnya di hewannya itu. Itu dilakukan setiap hari ya ini ya, terus kami lakukan pengawasan itu gitu. Terus nanti pada saat pemotongan kami ada tim yang turun ke masjid-masjid itu. Artinya untuk masyarakat tidak perlu khawatir untuk membeli sapi yang ada di Bontang. Insya Allah sudah aman, sudah kami periksa semua, sudah kami cek. Kalau ada keraguan silakan menghubungi ke kami. Bisa menghubungi, bisa memastikan bahwa sapi yang dibeli atau sapi yang disembelih itu sudah kondisi sehat. Iya, sudah sesuai dengan dalam pengawasan kami. Pak, kalau di beberapa media atau medsos itu kan ada larangan untuk mengantisipasi makanan ini. Anda harus makan yang ininya saja gitu, gimana Pak kira-kira? Sebenarnya kan PMK ini kan bukan penyakit yang zoonosis. Sebenarnya itu hoax sih gitu. Artinya kan ada yang bilang itu boleh makan kakinya yang sakit segala macam, itu nggak apa-apa. Cuman prosesnya untuk perebusan itu minimal 30 menit direbus gitu, ya penyakit yang lain gitu. Kalau PMK sendiri kita makan yang mungkin terpapar virus PMK, kita nggak sakit dengan PMK itu gitu. Tapi mungkin sakit dengan penyakit yang lain karena mungkin
ya kan namanya virus. ya ada virus yang lain mungkin bisa menyebabkan diare lah apa gitu. Nah, tapi kalau virus itu kena ke PMK enggak? peternak ya memang peternak itu yang ini. Ternaknya yang ternak namanya. aja karena Ternaknya bukan aja. penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Oh. Jadi Tapi karena itu bukan ini termasuk kan? Bukan, Tapi tetap harus waspada Iya. masyarakat. Paling enggak dengan perebusan yang lebih lama. Iya. Atau ya semoga semua terhindarkan ya. Ini tidak hanya ini, yang penting kita bisa lebih waspada untuk itu. Baik pemirsa, menarik sekali kita membahas tentang mengenal tentang penyakit kuku, sekaligus nanti kita coba bahas juga terkait penanganan daging. Kita akan lanjutkan dialog kita setelah pesan-pesan yang satu ini, masih di PKTV Talk. Baik pemirsa PKTV, kita kembali lagi di PKTV Talk. Kita sudah membahas beberapa hal tentang tema kita pada PKTV Talk kita kali ini, yaitu mengenal PMK dan penanganan daging kurban, yang nantinya mungkin Anda mulai dengan tadi ya kita bahas sudah mulai paham, tidak perlu khawatir, karena apalagi di Bontang sudah ada proses yang sudah dilakukan oleh dinas, yaitu karantina, terus secara bertahap ya, terus menerus dicek sampai nanti waktu potong pun juga nanti akan pelan-pelan dicek oleh petugas. Nah, saya kembali lagi ada dokter hewan Pak Riono dan Pak Saiful yang sudah menemani kita di PKTV Talk kali ini. Saya akan mencoba sedikit yang membahas yang tadi ya, bahwa PMK di Bontang ini kita sudah yakin dengan penjelasan beliau tadi ya, kita yakin memastikan ya sudah sedikit aman, meskipun kita mesti harus sedikit waspada. Nah, ini kira-kira yang harus diwaspadai oleh petugas Pak pada saat nanti di lapangan, kira-kira apa? Kalau melihat sesuatu atau apa gitu mungkin bisa dilaporkan atau gimana? Atau sudah aman saja terus potong atau gimana? Ya, untuk sampai saat ini sih hasil survei klinis kita, hasil pemeriksaan klinis kita terhadap sapi-sapi yang masuk, ternak-ternak yang masuk itu tidak ada yang menunjukkan bahwa itu menunjukkan penyakit mulut dan kuku tadi. Artinya sampai hari ini itu dari hasil surveinya di Bontang bebas, artinya tidak ada PMK. Artinya tidak perlu khawatir untuk membeli ternak, untuk nanti mungkin insya Allah sampai hari H pemotongan itu kami memberikan jaminan halal. Yang penting teman-teman semua tahu seperti apa sih PMK itu gitu. Nah, dan yang perlu diketahui bahwa PMK bukan penyakit zoonosis, jadinya tidak perlu khawatir di situ. Jadi kalaupun sedikit ciri-cirinya paling terlihat mulutnya sering mengeluarkan eliur gitu ya, yang paling mudah kalau ingin ngecek terus-terusan dia mengeluarkan eliur yang tidak umum mungkin. Yang tidak biasa. Jangan biasa. Sampai nanti berliur pada mungkin dia kan biasanya memang mengeluarkan ya. Iya. Tapi tiba-tiba karena tahu ini dijudge sebagai ini, padahal itu yang seperti biasa ya. Ya Pak, yang paling penting masyarakat meskipun tidak perlu takut sampai kayak isu-isu yang ada, sehingga sampai ada baca-baca di artikel jangan kurban dulu kayak gitu-gitu, itu kan jadi menghambat semuanya ibadah kita. Nah, sekarang ke Pak Saiful terkait nanti pemotongan tuh Pak, saat dipotong terus apa-apa yang mesti harus diperhatikan terkait penanganan daging nanti itu? Kalau untuk prosedur pemotongan biasanya pihak panitia mereka sudah biasa ya, sudah sering ada yang ikut pelatihan. Apalagi sekarang ada mulai ada kelompok ini ya, ada kelompok-kelompok yang sudah ikut pelatihan juru sembelih yang halal kayak gitu. Nah, itu untuk penanganan pada hewan-hewan
pada hewan kurbannya, pada dagingnya itu yang jelas sampai saat ini memang kita aman dari PMK. Yang perlu diperhatikan nanti mungkin ya di hati biasanya kami datang, kami panitia pengawas itu seperti kami yang udah dibentuk itu kita datang ke tempat pemotongan, nanti kita mau periksa di hati biasanya terkait dengan adanya cacing hati seperti itu. Pak, ya? Ya, kita biasanya untuk jeroannya kita periksa ada enggak cacing hatinya, layak enggak kalau untuk dibagikan tuh. Jadi kalau misalnya kita lihat, tapi rata-rata sih karena sudah dilakukan pemeriksaan harusnya tidak antemortem oleh petugas, biasanya sih jarang ada penyakit hati. Memang ada tapi tidak banyak. Kalau ada cacingnya gitu, apakah itu mesti gimana, Pak? Kalau ada ditemukan cacing hati, sebaik mungkin disisihkan, tidak dibagi. Tapi dagingnya aman, hanya hatinya saja. Iya. Sebaiknya tidak diberikan ya. Tidak diberikan. Nanti nunggu petugas. Kalau misalnya Pak ini kok hatinya mencurigakan, nah seperti itu nanti kita periksa apakah ada cacing hatinya atau tidak. Kalau misalnya ada, sebaiknya tidak dibagikan. Kalau misalnya aman, kita ambil yang sehat. Kalau misalnya ada yang sakit ya yang sakit kita afkir. Kita ini kan ya, buang ya. Pak, di Bontang ini kan banyak ya tempat-tempat itu ya. Tentunya kalau lihat petugas tidak mungkin akan tercover semua kan. Yeah. Nah, kira-kira kalau apalagi yang organisasi-organisasi gitu. Nah, kira-kira kemampuan dari petugas untuk mengcover Bontang gimana, Pak? Selama ini kita masih mendatangi tempat-tempat pemotongan yang sekiranya banyak. Yang paling banyak itu mereka kan lapor ya, yang paling banyak kita datangi lebih dulu, kemudian yang kita keliling dari masjid ke masjid. Nah, kalau misalnya kita sekaligus meminta data berapa jumlah yang dipotong, dan kita juga melihat memeriksa kesehatan dagingnya. Cuman karena keterbatasan personel, petugas ya kita kadang-kadang sih sudah dipotong, sudah dibagi-bagi, tapi banyak juga yang kita datang ke sana masih bisa kita lakukan pemeriksaan. Intinya masyarakat sekarang panitia sudah mulai mengerti, sudah mulai tahu bahwa ini ada cacing hati, biasanya mereka sisihkan. Jadi penyakit pada daging itu yang mungkin adalah penyakit hati itu, Pak ya. Ada yang lain nggak? Untuk saat ini yang kita lakukan pemeriksaan sih pada daging rata-rata sehat karena sebelum dipotong petugas kan sudah melalui pemeriksaan. Tapi untuk yang di hati kan perlu dengan setelah dipotong dibuka baru ketahuan. Tapi yang jelas untuk PMK ini karena situasi di Bontang ini aman dan Kalimantan Timur ini aman, saya rasa ya penanganannya ya sesuai dengan sebelum ada PMK, karena kita kan aman. Iya. Sebelumnya sudah mulai diperiksa semua sehingga waktu motong insya Allah sudah nggak ada persoalan tinggal. Karena hati itu kan penyakitnya harus dibuka dulu ininya ya, ketahuan fisiknya. Ada cacing hati biasanya. Cacing hati ya itu ya. Warnanya apa, Pak? Warnanya sama dengan warna dengan dia bentuknya pipi seperti daun. Iya. Gerak-gerak gitu baru ini ya. Iya, jadi baru itu dikatakan kena penyakit ya. Iya, biasanya cacing hatinya nanti kelihatan kalau juga rusak biasanya. Rusak kayak kapur. Iya, mengeras hatinya. Mengeras. Iya. Itu kalau ada cacingnya. Iya. Kalau enggak dia lembek ini ya. Iya, normal. Normal. Tidak ada. Ya ini karena khawatir saja, siapa tahu memang ini ada yang sudah biasa. Ya teman-teman insya Allah sudah paham kan, lebih memahami itu. Nah, apakah itu terkait dengan kambing gimana? Kambing ada yang mesti harus diperhatikan nggak? Sama sebenarnya kambing juga sama. Kita juga lakukan pemeriksaan, tetap kita pantau dengan terutama di
organ dalamnya ya, paru-paru, kemudian ginjal, hati, seperti itu. Itu yang mesti harus diwaspadai lah paling enggak ya. Iya. Meskipun pada umumnya karena sudah melalui mekanisme pemeriksaan ya semoga tidak ada itu lagi yang mesti diinikan. Dan yang selanjutnya untuk lebih membuat daging itu aman, kira-kira apakah ada tahapan lain atau harus direbus lebih panjang itu aja ya? Kalau untuk menjaga karena ada kasus PMK, tapi kan di Bontang ini aman ya. Nah, untuk perlakuan pada yang sudah ada PMK, jadi ya sebelum dilakukan pemasakan ya harus direbus dulu, baru dilakukan penanganan pencucian. Kemudian terutama daging dan yang lainnya itu harus direbus dulu. Harus direbus dulu baru ditangani. Karena apa? Dulu baru ditangani. Kita ini takutnya kalau di daerah wabah PMK, takutnya misalnya sapi yang habis terkena PMK, kemudian sebelum kita rebus itu kan kita cuci. Nah, takutnya darah atau airnya tadi itu yang mengandung cairan daging tadi itu bisa menyebar ke lingkungan. Makanya sebelum dilakukan pencucian harus direbus dulu supaya virusnya mati, baru dilakukan penanganan pemotongan kecil-kecil, baru dilakukan pencucian yang bersih. Intinya supaya virusnya itu mati duluan. Jadi kalau misalnya dia dari tempat pemotongan kemudian dicuci, tidak khawatir. Khawatirnya kita yang menyebarkan ke lingkungan. Tapi kan di Bontang ini aman ya, di Kaltim ini saat ini aman ya, jadi perlakuannya ya seperti biasa. Itu yang dilakukan seperti itu pada daerah yang memang terjadi wabah. Yang kita waspadai menurut Bapak di daerah mana sih Pak Indonesia yang paling ini? Di Jawa Timur. Jawa Timur ya, memang lebih. Hampir seluruh Jawa sudah Jawa. Jadi masyarakat Kalimantan Timur yang sedang mudik, kan biasanya ada tradisi tetap mudik ya di Lebaran, juga harus waspada ya, karena mungkin beberapa hari ini kan banyak orang yang pulang kampung untuk Lebaran di sana. Paling nggak seperti arahan dokter tadi, direbus dulu baru diolah. Iya, direbus selama 30 menit. Artinya kan 30 menit kan belum matang ya. Tapi pemanasan itu sudah membunuh virus ya. Virusnya. Baru dilakukan pengolahan, dimasak. Baru dilakukan. Kecuali kalau sapi atau kambing yang aman, yang di daerah aman. Di daerah aman. Di daerah aman berarti aman-aman saja. Tapi kalau Anda yang pulang ke Jawa khususnya, mulai waspada juga lah. Biasanya kan ada yang suka sate ini tanpa direbus, pinginnya langsung ditusuk, langsung dibakar. Ini perlu hati-hati juga berarti ya Pak ya? Yang ditakuti kan kita sebagai penyebar gitu. Jangan sampai kita menjadi penyebar virus tadi gitu. Dari sisi virusnya tadi kan aman nih. Kita makan yang kena PMK juga nggak masalah gitu. Karena PMK bukan penyakit zoonosis, tidak menular ke kita. Kita nggak akan sakit makan daging yang terkena PMK, nggak akan sakit gitu. Nah, yang ditakutin itu tadi ketika kita dalam penanganan dagingnya itu tidak baik, tidak sesuai SOP, misalnya direbus tadi, itu kita sebagai penyebar ke peternakan yang lain, ke lingkungan kita, itu aja yang ditakutin. Yang jelas tidak perlu khawatir bahwa PMK itu bukan penyakit zoonosis. Kita tidak akan sakit kalau makan daging yang terkena PMK. Ini karena isunya sangat kencang sekali. Seolah-olah hampir sama dengan virus corona ini. Semua ditakut-takuti dengan itu, sehingga panik, sehingga muncul. Kalau nggak ada edukasi ke masyarakat, saya kira masyarakat akan tetap khawatir ya. Oke Pak, yang terakhir mungkin ada harapan dari Pak Saiful dulu, agar proses kurban nanti daging aman, layak dimakan, dan dalam ibadahnya juga plong gitu. Yang jelas karena kita percaya bahwa Bontang ini masih aman, dan sudah sapi-sapi yang ada di Bontang, sapi, kambing itu sudah dilakukan pemeriksaan
oleh petugas, oleh tim yang ada di Bontang, dari pemerintah Kota Bontang. Masyarakat nggak perlu khawatir terhadap penyakit PMK karena kita dalam wilayah yang aman. Kemudian untuk penanganan dagingnya diharapkan sesuai dengan biasanya kita menangani dan dilakukan masakan yang sempurna. Ya, terima kasih Pak Saiful. Pak Riano, monggo. Ya, silakan masyarakat memilih sapi yang ada di Bontang. Ya. Kita memberikan jaminan bahwa sapi-sapi ternak-ternak yang ada di Bontang aman. PMK bukan penyakit zoonosis, jadi kita aman walaupun kita makan daging yang terkena PMK. Baik, terima kasih Pak Riano, Pak Saiful telah berbagi bersama kami, dan semoga pemirsa yang ada di Bontang, termasuk di Samarinda, di Tenggarong dan di Kutai Timur, memahami bahwa semoga di Kaltim ya aman. Kalau di Bontang sudah insya Allah dijamin bisa dipotong. Kalau di Jawa yang mesti harus waspada. Terima kasih. Kami Teguh mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Kita akan ketemu pada PKTV Talks yang akan datang dengan tamu dan tema yang lain. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV Gereja Ibeneh.